Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk video kali ini, bagaimana kalau kita berbicara tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit memberitahukan ilmu yang saya dapat dari beberapa guru saya gitu. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di luar sana ya mungkin pernah juga mendengar ilmu yang saya sampaikan ini. Jadi ya di sini saya hanya ingin sekedar mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, juga terkhususnya untuk menghujamkan ke dada saya ini supaya lebih ingat lagi ke dalam diri ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi sedikit sharing ilmu yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwasanya sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam tersebut, dari subuh, kemudian masuk ke zuhur, setelah zuhur, lanjut lagi ke asar, setelah itu masuk lagi ke maghrib, baru yang terakhir kita melaksanakan sholat isya. Namun demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dari beberapa alim ulama atau para guru yang memberikan ilmunya kepada jemaahnya gitu. Mereka mengatakan bahwasanya sejatinya sebenarnya ketika kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu tersebut, secara tidak langsung kita mengulang kembali syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang misalkan dari subuh gitu kan. Dari subuh kita sudah selesai subuh lah, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali hari gitu kan. Dengan salat subuh, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah subuh ya selayaknya seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya gitu kan. Maka kita harus dianjurkan memperbanyak berzikir gitu kan. Lalu setelah berzikir, dan yang pastinya juga mungkin sudah biasa yang kita dengar setelah subuh, kita ya kalau bisa terus beraktivitas, jangan sampai tubuh kita bisa dibilang dalam kondisi standby. Dan setelah kondisi standby biasanya kalau sudah standby pasti masuk ke dalam posisi tidur, masuk dalam mode tidur. Jadi ya jangan sampai hal demikian ya kita lakukan gitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nyambung lagi, jadi ketika kita selesai sholat, melaksanakan rutinitas kita, berzikir gitu kan, melakukan ya biasanya kalau setelah subuh kan, bagi yang kerja persiapan kerja, bagi yang sekolah yang sebelum masa pandemi gitu kan, ya persiapan lah untuk pergi sekolah, pergi kuliah gitu. Setelah persiapan, masuk kerja, masuk kuliah, masuk sekolah gitu kan, kita bergaul dengan ekosistem atau lingkungan yang ada gitu. Dan di lingkungan tersebut sedikit banyak pasti kita tidak bisa menghindari yang namanya sesuatu hal yang bisa sedikit mengkikis keyakinan kita pada Allah SWT. Sebenarnya sih secara tidak langsung tanpa kita sadari ya, kita sedikit menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan para alim ulama atau para guru-guru kita bahwasanya misalkan kita membuat sesuatu gitu kan, kita terlalu mengedepankan hal dunia ketimbang Allah SWT. Di situ pun ada sedikit terkikis keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
terus berulang gitu kan, berjam-jam dari ya biasalah jam kerja sampai jam istirahat gitu. Kemudian dari jam istirahat kita makan sebentar. Ya biasanya mungkin ada yang berpas-pasan dengan waktu sholat gitu kan. Jadi sholat dulu baru makan. Tapi yang pastinya ketika masuk waktu zuhur gitu kan, di situ kan kita sholat kembali. Dan disitulah seperti yang dikatakan para guru dan alim ulama kita kembali bersyahadat, kita kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di sini juga saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Kita tanpa sadar ya sedikit banyak mengkikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkikis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tanpa sadar juga gitu loh, melakukan syahadat itu gitu untuk memperbaiki kikisan keyakinan tersebut. Oleh sebab itu di dalam video ini saya ingin mengingatkan gitu, untuk menyadarkan untuk menyadarkan teman-teman sekalian gitu, bahwa itulah hal yang terjadi gitu. Jadi hendaknya ketika kita sholat gitu kan, kita benar-benar menyadari diri kita gitu. Di situ kan ketika kita selesai sholat biasanya mungkin ada beberapa perbedaan pendapat gitu kan. Ada yang setelah sholat mengucapkan alhamdulillah karena ya masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang beristighfar gitu. Yang pasti kan di saat beristighfar tersebut gitu, kita harus meyakini dan menyadari gitu. Bukan hanya sekedar istighfar ya kita mungkin tidak menghakimi gitu kan. Ya pastinya memang kita beristighfar untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita gitu kan. Tapi sangat sedikit sekali di antara kita menyadari akan terkikisnya keyakinan kita selama kita bekerja, selama kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu ya ketika kita selesai sholat gitu kan, ataupun pada waktu sholat gitu, kita tekankan pada diri kita tinggikan lagi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Begitu terus terulang, terus terjadi gitu kan. Biasalah gitu kan. Setelah habis melaksanakan ibadah kita, sholat zuhur gitu kan, kita kembali lagi bekerja. Dan pasti terulang lagi hal-hal demikian tanpa kita sadari gitu loh. Banyak itu pasti terjadi. Biasanya kita lebih mendahulukan sebuah pekerjaan daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya menurut para alim ulama ya tidak mengapa gitu, diselesaikan dulu pekerjaannya baru sholat kemudian gitu. Tapi alangkah baiknya pun yang dikatakan para guru kita, para alim ulama, sebenarnya harus kita utamakan sebenarnya. Harus kita utamakan yang jadi bisa dibilang ya kita tinggalkan dulu sebentar urusan dunia gitu. Misalkan pekerjaan kita memang belum selesai ya udah kita tinggalkan sebentar seharusnya gitu. Akan tapi kok misalkan memang benar-benar ini pekerjaan yang urgent gitu loh, kalau nggak dikerjakan bisa berbahaya bagi kehidupan kita, ya silakan gitu, selesaikan dulu pekerjaan kita baru melaksanakan sholat. Namun demikian yang pastinya kalau itu terjadi, itu adalah salah satu hal yang mengikis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kembali lagi kita sholat asar, kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala kembali. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita bersyahadat kembali dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati kita. Jangan sampai kita berbicara hanya di lidah saja, hanya di bibir saja gitu, tidak masuk ke dalam hati. Itu bisa sampai kita masuk ke dalam ranah kemunafikan gitu. Karena ya hanya bisa dibilang kita seperti yang dikatakan beberapa sahabat gitu kan. Bahwasanya ada nanti satu zaman ya bisa dibilang imannya itu syahadatnya ya, mohon maaf jika saya salah, yang pastinya hanya di kerongkongan saja gitu.
Jadi jangan sampai hal demikian terjadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang pastinya kita sama-sama paham bahwasanya azab untuk orang yang munafik ini adalah sama halnya dengan azabnya Firaun. Dia masuk ke keraknya neraka. Jadi ibaratkan sebuah tungku tuh kan. Tahu lah yang namanya kerak itu paling bawah kan. Yang paling bawah itulah yang paling panas gitu kan. Itulah bagi orang-orang yang munafik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan ditambah lagi yang namanya neraka jahanam itu ditutup lagi itu. Sebagaimana rasa panasnya itu. Sebuah wadah gitu kan, dipanasi, udah panas, ditutup lagi di atas. Asli naudzubillah min dzalik, jangan sampailah diri kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita sampai akhir kiamat kelak, hari akhir dunia, hari kiamat, jangan sampai seluruh anak keturunan kita menjadi golongan yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, menyambung tentang sholat kan. Tadi kita sudah membahas tentang keyakinan yang sedikit terkikis, diperbaiki dengan sholat kita. Dan ya, di dalam sholat kita kan terdapat syahadat. Nah, di dalam syahadat tersebut kita yakinkan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa gitu. Jadi kita bisa memurnikan keyakinan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas. Terus berulang gitu sampai Isya kan. Biasanya kan kita setelah Isya itu ya di rumah saja. Kalau di rumah kan jarang kita itu ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Biasanya pun cenderung kita setelah selesai sholat Isya gitu kan, kita langsung ya tidur gitu. Setelah itu kan aman gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ketika nyawa kita dicabut, ya kita tidak masalah gitu kan. Karena memang beberapa guru ataupun para alim ulama kita juga ya tidak menafikan kan. Bisa saja manusia itu ketika tidur itu nyawanya tidak dikembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ya ketika kita sudah benar-benar memurnikan iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sejatinya ya kita bisa dibilang bisa lebih tenang kan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita berbicara tentang sholat gitu kan. Karena kita tadi membahas sholat, ya kita teruskan lagi tentang pembahasan tentang sholat gitu. Bagi saya pribadi dan juga bagi Anda sekalian sebagai umat muslim, yang namanya sholat wajib itu adalah satu hal yang sangat penting. Berulang kali saya sampaikan, terus jagalah sholat 5 waktu kita. Minimal yang hal-hal yang wajib kita jaga. Dan juga yang pastinya kita mungkin semua paham gitu. Sholat ini dia hanya beberapa orang yang diperbolehkan tidak sholat gitu kan. Istilahnya dia dilepas tanggung jawabkan gitu. Tidak diberi tanggung jawab, tidak diberi kewajiban untuk sholat. Mau sholat atau enggak ya tidak masalah bagi orang-orang ini gitu kan. Mungkin kita sudah paham gitu. Yaitu orang, mohon maaf, orang yang pikirannya terganggu, atau bisa kita bilang orang gila, orang ngayan gitu kan. Orang mabuk pun ketika dia mabuk, setelah mabuk ya dia bisa kembali sholat gitu. Yang pastinya orang haid gitu kan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita tidak termasuk golongan yang saya sebutkan tadi gitu, orang gila, ayan, orang mabuk, orang haid gitu kan, ya kita memang wajib. Saking wajibnya pun Rasulullah SAW pernah bertemu dengan salah seorang ya umatnya Rasulullah gitu pada zamannya gitu kan, yang kita pun ya kembali lagi pernah mendengarnya, yaitu kisah tentang orang yang buta bertanya kepada Rasulullah gitu kan, yang pada akhirnya orang buta tersebut tetap disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat karena dia masih bisa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin hal tersebut sudah umum ya, kita dengar di sekitar kita.
Namun demikian, yang paling sering menjadi polemik ya bagi diri kita dan juga bagi anggota keluarga kita yang terkhususnya gitu kan. Biasanya ada di antara keluarga kita itu orang tua kita atau nenek kita gitu kan. Biasanya sudah terbaring lemas dan bahkan ya karena tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Bahkan ya agak sedikit ya bahasanya kurang baik gitu kan, buang kotoran di tempat dia tidur gitu kan. Namun Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, sejatinya jika ini kembali lagi, jika saya salah saya mohon maaf. Jika orang tua kita atau nenek kakek kita gitu kan yang terbaring lemas, yang tidak bisa melakukan apa-apa pun di saat itu gitu. Dia buang air kecil, habis itu buang air besar di tempat tidurnya tidak terkontrol gitu kan. Akan tapi kondisinya itu masih bisa dibilang masih normal gitu, masih bisa mengetahui, masih kenal lah dengan orang sekitarnya, masih bisa berkomunikasi ya, walaupun sepatah dua kata masih bisa menjawab gitu. Pastinya akal pikirannya kan bisa dibilang masih sehat gitu. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda yang seperti saya sebutkan di awal tadi gitu loh, yang 4 golongan ini, mohon maaf jika masih ada kekurangan gitu. Jika pikirannya masih waras, masih bisa berkomunikasi, maka memang kita sebagai anak keturunannya gitu ya wajib membantu orang tua kita, kakek nenek kita dalam melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan repot gitu kan dalam benak kita gitu. Nanti jika saya balikkan perkataan saya, ya walaupun kenyataannya itu benar gitu kan, kita sering mendengar gitu loh, kita sering disampaikan oleh orang-orang sekitar kita gitu loh, berbaktilah kepada orang tuamu gitu loh kan. Orang tuamu ya dulu kamu waktu kecil kondisinya sama gitu kan, buang air kecil seenaknya saja, buang air besar seenaknya saja. Jadi ketika besar ya kamu pantas lah untuk merawatnya kembali gitu. Sebenarnya bukan membalas budi, memang kewajiban kita gitu sebagai keturunannya, darah dagingnya gitu kan. Jadi Bapak Ibu dan teman sekalian, jadi ya gimana? Ya itulah yang namanya, kok saya bilang sih bukan ujian kita. Itu adalah memang ladang pahala kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang sama dan walaupun sejatinya kita tidak akan mungkin bisa balas budi orang, ya tidak akan bisa membalas segala kebaikan orang tua kita. Jadi ya tetaplah kita usahakan bagaimana caranya orang tua kita yang terbujur lemah ini, yang bisa dibilang sudah buang airnya tidak teratur, kita usahakan tetap bisa melaksanakan ibadah sholat. Ya mau bagaimana lagi, sebenarnya pun saya pribadi tidak ada istilah mau bagaimana lagi, tetap harus dikerjakan gitu. Apalagi terkhususnya kita ini darah dagingnya gitu loh. Tidak ada istilahnya tuh mantan anak gitu kan, mantan orang tua tidak ada. Yang ada mohon maaf saya di sini tidak, kembali lagi saya tidak memunculkan perdebatan gitu. Tidak ada istilahnya mantan orang tua, mantan anak, tapi mantan istri ada kan gitu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, balik lagi lah ke pembahasan kita, mantan istri, mantan suami gitu. Nanti saya bilang mantan istri kan tidak adil itu, mantan suami juga. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya kita sebagai anak bagaimana? Yang pastinya ketika hendak atau sudah masuk waktunya ya kita wajib membersihkannya gitu loh. Karena sejatinya yang namanya kotoran, dia dinamakan kotoran ketika dia suci, disiram dengan air gitu kan,
setelah disiram dengan air, ya yang saya ketahui, yang saya pelajari dari guru-guru saya, dan saya mohon maaf jika saya ada kurang dalam penyampaiannya gitu kan. Yang pastinya ketika kotorannya tersebut sudah kita bersihkan dengan air gitu kan, ya sudah, di saat itu dalam kondisi suci gitu, walaupun tidak menggunakan sabun gitu kan. Tapi yang pastinya kalau zaman sekarang pasti, dan saya harapkan, karena ya untuk menjaga kesehatan juga kita harus menggunakan minimal untuk diri kita sendiri gitu. Selesai membersihkan orang tua kita, nenek kakek kita membersihkan diri dengan sabun gitu. Tapi yang pastinya setiap masuk jadwal waktu sholat, ya kita harus membersihkannya gitu. Kita ingatkan sholat gitu. Jikapun bapak ibu orang tua kita gitu kan, kakek nenek kita agak kesulitan dalam mengerjakan ibadah sholatnya, ya kita bantulah, kita tuntun melafazkan gitu kan, jadi dia bisa mengikuti gitulah terus sampai akhir hayatnya. Jangan kita tinggalkan. Seharusnya kitalah inilah memang diri kita yang diharapkan ketika kita lahir gitu, menjadi sosok anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi sosok anak yang dapat membantunya bukan hanya di akhirat, yang pastinya di dunia juga. Jangan kita tinggalkan orang tua kita ketika kita ya dalam keadaan demikian, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terkhususnya ya, apalagi jika kita gitu, kita insya Allah walaupun kita dalam keadaan sakit parah gitu, istilahnya kita masih bisa bergerak sendiri, mengerjakan amal ibadah sendiri gitu kan. Walaupun terkadang sudah sakit parah nih, kita sendiri sudah sakit parah, kena air udah menggigil gitu kan, kita masih bisa tayamum gitu kan. Pastinya kita termasuk orang yang menjaga amal ibadah kita gitu, walaupun kita sakit parah. Namun demikian, yang namanya ketetapan Allah kita tidak tahu kan, sampai kapan tubuh ini tetap bisa bergerak dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kalau tidak kita contohkan kepada anak kita gitu loh. Jadi anak kita ini tidak pernah melihat gitu, bapaknya, mamanya itu merawat kakek neneknya gitu. Jadi ketika kita pada posisi seperti kakek neneknya juga gitu, suatu saat gitu loh, tidak bisa ngapa-ngapain, nanti anak kita mau bagaimana? Sedangkan kita sendiri gitu, padahal kita orang yang menjaga amalan kita gitu, kan sangat disayangkan. Kita ingin beribadah pada Allah SWT, tapi apa daya gitu kan, tubuh kita tidak bisa kita gerakkan sama sekali gitu. Tubuh kita penuh dengan kotoran, bagaimana mau beribadah pada Allah gitu. Yang sangat disayangkan, orang terdekat kita ada gitu kan, terkhususnya anak kandung kita gitu. Kan sangat disedihkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita ingin tapi tidak bisa gitu. Jadi jangan sampailah kita menjadi ya orang-orang atau keturunan yang demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena yang baru juga yang saya dapat ilmu dari guru saya, dari alim ulama yang biasa saya tuntut ilmunya gitu kan, ya saya cari ilmunya. Beliau mengatakan ada beberapa kriteria seorang anak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di akhirat, seorang anak ini akan di hadapan Allah ada dua tipe gitu. Anak yang dapat menjadi syafaat, kemudian bisa jadi anak tersebut bisa menjadi sumber mudarat bagi orang tuanya, itu di akhirat. Kemudian ketika di dunia ada 4 tipe yang dipandang Allah bagi seorang anak. Yang pertama, bisa jadi anak tersebut adalah sebagai musuh orang tuanya. Kenapa sebagai musuh? Yang pastinya biasa kan, seorang anak terkadang bukan hanya dia menentang Allah SWT, disuruhnya pun orang tuanya itu menentang Allah SWT. Ngapain bapak mama sholat?
buang-buang waktu saja, nggak menghasilkan uang. Udah tinggalkan aja sholat tuh, anak yang bisa dibilang menjadi musuh di hadapan kita nanti. Kemudian ada yang tipe kedua, anak yang menjadi fitnah gitu. Walaupun dia tidak menyuruh orang tuanya untuk bermaksiat kepada Allah SWT, tapi si anak ini ya begu jalan gitu. Nah, apa namanya istilahnya? Berandalan lah pastinya gitu kan. Semuanya di perintah Allah dilanggarnya gitu. Dia jadi fitnah gitu. Dia jadi bahan pembicaraan orang-orang lah. Terakhir kan orang tuanya juga yang terjadi, yang dijelekkan orang juga gitu. Kemudian ada juga tipe anak, yaitu tipe perhiasan dunia gitu. Yaitu zinah gitu kan, i-nya dipanjangkan. Tipe perhiasan dunia ini ya si anak memang berhasil gitu. Si anak berhasil, istilahnya ya kebanggaan keluarga lah gitu kan. Akan tetapi ya si anak ini tidak peduli kepada keluarganya. Kan bisa dibilang sangat merugi lah jika keluarga memiliki anak yang demikian gitu. Hanya membanggakan dirinya tapi tidak bisa menolong dirinya gitu. Tidak bisa menolong kedua orang tuanya. Kemudian di hadapan Allah ada tipe yang terakhir. Ini tipe yang bisa dibilang kalau kita ya tipe yang manusia yang mulia lah gitu kan. Yaitu tipe anak qurrata ayun gitu, penyejuk mata. Ya kita pasti bisa mendefinisikan gitu kan. Qurrata ayun itu seperti apa, penyejuk mata gitu kan. Pasti ya seorang anak yang bisa menolong kita gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Kita ingin sholat gitu, kita sebenarnya ingin sholat tapi tidak berdaya, maka si anak tersebut membantu kita gitu, membersihkan kita pada setiap waktu masuk sholat, dibersihkannya anggota tubuh kita, lalu kita bisa sholat dengan tenang gitu. Walaupun terkadang kita tidak bisa sholat dengan baik gitu kan, dibantu oleh anak kita gitu kan, dibantu wudunya, dibantu tayamumnya. Itu ada anak yang tipe qurrata ayun, penyejuk mata. Ya, jadi kita sama-sama lah berharap jangan hanya sekedar diceritai sama guru-guru kita, sama ustadz-ustadz kita ya kan. Tipe-tipe anak gitu loh. Yang pertama, anak yang menjadi musuh. Yang kedua, anak yang menjadi fitnah. Yang ketiga, anak yang menjadi hanya sekedar perhiasan keluarga gitu. Baru yang keempat, tipe anak qurrata ayun gitu. Kita merasa diri kita qurrata ayun, hanya merasa ya kan. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kebanyakan dari kita, mungkin saya pribadi lah, saya tidak menuduh Anda gitu, tapi kebanyakan dari kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita hanya merasa bahwasanya diri kita ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Sangat disayangkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah, jangan masuk kita di pandangan Allah itu kita manusia yang munafik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nauzubillah min dzalik. Kita berlagak kita ini orang yang suci, orang yang mulia di hadapan orang-orang yang lain gitu. Padahal hakikatnya apa? Di hadapan Allah SWT. Kamu penipu, kamu pembohong. Jangan sampai kita dicampakkan oleh Allah SWT ke neraka jahanam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika sedikit membawa perasaan gitu kan. Tapi ya realitanya demikian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita jangan hanya sekedar di bibir saja gitu. Kalau bisa, ketika kita bilang cinta, ketika kita bilang sayang, maka buktikan dengan tindakan. Jadi itu sajalah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menghujam ke dalam dada kita, menjadi pribadi yang menjaga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus memperbaiki
memperbaiki keyakinan kita di dalam sholat tersebut. Kita bersyahadat kepada Allah SWT, kita menjaga amal ibadah kita, terkhususnya sholat wajib, dan juga jangan pernah kita tinggalkan diri kita dan keluarga kita akan perintahnya Allah SWT. Kita usahakan anggota keluarga kita itu wajib melaksanakan perintahnya Allah SWT. Kita bantu sedaya upaya kita sebagaimana orang tua kita membantu kita dahulu juga. Jadi kita bisa bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Semoga insyaallah besok jika Allah izinkan kita akan ketemu lagi. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.